telah merasakan ta'mal iman, manisnya, lezatnya iman, man radiya billahi rabbah, yaitu orang yang telah ridho Allah sebagai Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, para pencinta Allah Subhanahu wa taala, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir, yaitu Muhammad Nurul Hadi Ansi, selaku pembawa acara, host kali ini, untuk bersama-sama belajar tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah datang tamu istimewa, yaitu beliau adalah Kang Wahyu Bustomi, salah satu pengusaha muda yang mencintai ilmu dan tasawuf. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah. Diberi manfaat, Amin. diberi kesuksesan, diberi kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema ridho dan fana, yaitu diambil dari nasihat ke-53 dari kitab Futhul Ghaib. Beliau Syaikhul Jalani menjelaskan dalam kitab Futhul Ghaib nasihat ke-53 dengan judul Al-Maqal As-Salisatu wal Khamsuna fil amri fi talabi ridha minallah wal fana bihi ta'ala, yang artinya nasihat ke-53 di dalam perintah kepada kita semua untuk memohon kepada Allah ridhonya, ridho dari Allah, dan fana, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajmain. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Artinya, dzaqa ta'mal iman. Sungguh, pakai fil madi. Fil madi itu berarti mubalaghah. Telah merasakan ta'mal iman, manisnya, lezatnya iman. Man radiya billahi rabba, yaitu orang yang telah ridho Allah sebagai Tuhannya. Masya Allah. Wabil Muhammad, wabil Islami dinah, dan Islam sebagai agama, sebagai jalan menuju kebahagiaan. Wabil Muhammadin Rasulah, dan ridho, puas Nabi Muhammad sebagai Rasul, pemimpin kita. Jadi itu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, itu dalil daripada nasihat 53 ini. Nah, ini tidak langsung Rasulullah menyuruh kita mintalah ridho kepada Allah. Mintalah ridho kepada Allah agar bisa merasakan ta'mal iman, dauk. Jadi tasawuf ini itu tujuannya itu bisa merasakan dauk, Ta'mal iman. ta'mal iman, halawatul iman. Halawatul iman. Ya. Bedanya apa tuh? Ta'mal iman itu lezatnya. Lezatnya. Ta'mal itu rasa. Rasa. Kalau halawah manisnya. Masya Allah. Jadi ta'mal itu lebih umum. Halawah salah satu daripada rasa. Berarti lebih ke khusus. Ya, khusus. Ya. Siap. Masya Allah. Kata beliau Al-Fakir, bagaimana dengan saya Ustaz? Kalau jenengan Masya Allah. Siap Ustaz, lanjut. Barakallah. Ya, itu adalah sebagai pembuka daripada kali ini. Jadi kita berusaha untuk mencapai ridhonya Allah supaya bisa merasakan ta'mal iman. Ta'mal iman. Karena itu adalah kata Syaikhul Jalani,
Utlubu minallahi azza wa jalla ridha awil fana lianna huwa raha al-kubra wal jannatul aliyah al-mufarridah fid dunya. Mintalah Allah ridho ataupun fana. Karena huwa raha al-kubra, itu adalah kenikmatan yang terbesar. Roha itu istirahat. Nah, istirahat bahasa Arab. Nah, diambil dari lafaz roha. Istirahat itu istif'al. Roha itu sulasinya. Kenikmatan atau istirahat yang terbesar. Masya Allah. Wal jannatil aliyah al munfaridah fid dunya. Surga yang tinggi yang tunggal fid dunya, di dunia ini. Jadi ketika kita ridho, itu adalah kenikmatan yang terbesar di dunia ini. Jadi kenikmatan yang dirindukan oleh para raja, para pemimpin besar yang mereka inginnya istirahat, tapi tidak ada istirahat kecuali mencapai ridha qata'mal iman, merasakan lezatnya, manisnya iman. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Jadi itu pembuka, nanti kita sistemnya tanya jawab. Ini dari Kang Wahyu Bustami akan mengulik apa yang bisa dikulik dari ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatirat samawati wal ard. La ilaha illa anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Allah bihabi husnul khatimah. Barakallah, dikasih kesempatan bisa gabung sama idola saya, Ustadz muda ini. Ustadz muda yang luar biasa, subhanallah. Semoga Allah maringi sehat beliau, panjang umur, selamat dunia akhiratnya. Begini Ustadz, langsung aja. Daripada tokmal iman, ini kan berarti bagian dari keindahan tasawuf. Tasawuf ini kan berarti torekot nih. Torekot menuju ke hakikatan Allah. Dan paling ujung itu makrifat nih. Dalam bertasawuf, kita ini harus kuat dulu syariatnya. Untuk menjadi seorang sufi yang baik dan menjalankan tasawuf yang baik, itu harus tokmal iman. Supaya tokmal iman ini apa yang harus dijaga dalam diri kita ini, Ustaz? Jadi supaya kita bisa merasakan tokmal iman, itu kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dawam ta'ah. Masyaallah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci daripada apa? Tokmal iman ini. Karena iman artinya yakin. Yakin bahwa Allah Tuhan kita sebagai Tuhan. Jadi kalau kita sudah yakin Allah sebagai Tuhan, kita harus mengikuti. Bahkan dari hati kita sendiri akan ikut, akan dengan sendirinya. Otomatis gitu. Karena buah dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan bimbingan aslahanya. Jadi di ilmu Islam itu ada di hadis Jibril, di hadis Arba'in Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu ulama yang luar biasa. Mohon maaf, hadis Jibril namanya. Hadis Jibril, hadis Sahih. Hadis Jibril ya tadi. Kenapa kok dikasih nama hadis Jibril atau jenengan nyebut hadis Jibril ini alasannya apa? Karena di situ menceritakan Sayyidina Malaikat Jibril itu turun memberikan wahyu kepada Rasulullah berupa menjadi manusia, berbentuk manusia. Masya Allah. Jadi berubah menjadi manusia seperti kita. Yang mana manusia itu ganteng, putih, bersih, kayak bukan dari perjalanan jauh tapi gak ada yang kenal gitu. Duduk di hadapan Rasulullah, tanya, mal Islam, apa itu Islam? Masya Allah. Apa itu Islam? Anta abudallah. Tanya ke Rasulullah. Apa Islam? Rukun Islam itu ada 5. Kemudian mal iman, rukun iman itu apa? Apa itu iman? Iman pada Allah, pada Rasulullah, pada iman pada Allah, kitab Allah, rasul-rasulnya, malaikatnya, hari kiamat, dan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak.
Engkau menyembah Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Melihat Allah. Iya. Dan fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah ya melihat kita. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muraqabah. Kalau malaikat muraqabin. ya, Begitu tadi ya. Ya, muraqabah itu kata pekerjaannya, pengawasan. Siap. Kalau muraqabin orang yang mengawasi. Orang yang mengawasi ya. Siap. Jadi puncaknya buahnya tasawuf itu kita ihsan. Berbuat baik, berbuat kepada Allah. Kita menyembah Allah seakan-akan kita menyembah Allah, melihat Allah. Ya. Lihat Allah, atau merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita hati-hati tadi ya. Tokmal imannya kan di sana tadi. Makanya dalam Islam ada akidah, tauhid, yaitu iman. Syariat itu rukun Islam tadi, salat, baca syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian ihsan itu tasawufnya atau suluk, tazkiyatun nafs. Perbedaan istilah intinya sama. Intinya sama, yaitu membersihkan jiwa kita. Agar kita bisa betul-betul menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Ini dirangkum oleh Imam Malik, man tafaqqaha. Imam Mazhab itu ya? Imam Malik Anas. Beliau menyatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf, atau sebelumnya. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazannaqa. Barang siapa yang tasawuf tanpa fikih, tanpa syariat, maka dia kafir zindik. Kafir zindik. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia akan bermaksiat. Karena nggak ada aturannya. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf, maka dia telah benar-benar menemukan inti daripada Islam itu. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Mantap. Berarti keseriusannya harus di sana. Ya. Kita harus memahami syariatnya untuk bertasawuf ini, karena torekotnya itu suluk katanya jenengan tadi. Itu harus benar-benar didasari dengan semua yang ada dalam rambu-rambunya. Karena tasawuf sendiri ini bahaya ya tadi ya. Kalau tidak disertai dengan syariat. Syariat. Nanti misal poso ngebleng, padahal di syariat kan nggak ada puasanya yang terlalu panjang seperti itu. Ini kan juga kata mereka kan juga bagian daripada tasawuf gitu. Cuman kan ulama tasawuf kan belum menjabarkan itu untuk masalah puasa yang sampai 1 tahun gitu, tak gimana? Ada nggak dalam syariatnya? Itu dulu umat sebelum Rasulullah itu puasanya lama sebelum Rasulullah. Sekarang zaman sudah fatrah berarti sebelumnya fatrah juga sebelumnya juga. Jadi zaman Nabi Musa. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad itu lebih sulit. Kalau Nabi Muhammad lebih mudah. Syariatnya itu mulai dari terbitnya fajar sampai min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi itu berarti mereka masih menggunakan tasawuf lama. Cara-cara yang lama seperti itu, yang belum syariat ke Rasulullah. Belum syariat Rasulullah. Nanti berbahaya nanti. Berbahaya. Kalau kita sesuai dengan syariat, itu akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sendiri itu cahaya. Nur. Rasulullah itu cahayanya Allah, cahaya yang sebagai sumber cahaya. Dijadikan jadi sumber cahaya di dunia ini. Masya Allah. Menurutnya Ustadz tadi ridho Allah, minta ridho Allah, terus fana sampai bako. Ini semua kan af'al perbuatannya Allah. Bisa dijelaskan enggak, Tat? Karena orang-orang ini kalau yang tahu fana itu menurut saya orang-orang yang awam seperti saya itu fana itu semu. Semu. Apakah fana yang dimaksud dalam bahasa tasawuf ini sama dengan fana itu atau beda? Berikut penjelasannya. Secara bahasa itu fana artinya rusak. Kalau secara istilah itu takholi wa tahalli. Takholi itu menghilangkan semua yang muhlikat, yang jelek, yang menghancurkan kita. Itu menghancurkan diri kita itu takholi. Kemudian tahalli menghadirkan sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sebenarnya Allah
mengutus Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi fana itu berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dari diri kita, sifat-sifat hawa nafsu, syahwat. Karena diri kita ada hawa nafsu. Kata Rasulullah, musuh yang paling memusuhimu adalah hawa nafsu. Ada uka yang setan itu musuh nyata. Hawa nafsu itu lebih nyata. Lebih bahaya. Jadi itu takhalli min akhlaqi syaitan wa hawa nafs. Berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Wa tahalli menghadirkan akhlak yang baik. Caranya gimana? Ya, ini caranya secara supaya orang awam itu bisa wirid apa? Doa. Ini kan utlubu, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diridhoi ya Allah. Kemudian setelah kita minta, kita berusaha untuk mematuhi perintah Allah. Caranya apa? Ngaji nih. Kita harus ngaji mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita berusaha mana yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sesuai dengan fana. Ketika sudah fana, kita akan merasakan baqa. Baqa itu kekal. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Surat Kahfi itu. Harta dan anak cucu, anak keturunan itu zinah, perhiasan saja. Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amal-amal soleh yang kekal. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sebaik-baik bekal dan sebaik-baik balasan. Amal. Khairun sawaban wa khairun amala. Sebaik-baik sawab pemberian, reward wa amalan dan amalan. Jadi dari dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan seterusnya itu adalah baqiyatus sholihat, amal-amal yang kekal. Untuk istilah fana dan baqa itu ada di surat Ar-Rahman. Ayat berapa kan? Ya belasan. Pertengahan. Siap. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kullu man 'alaihi fan. Setiap orang yang berada di dunia ini, di alam semesta ini, fan pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal. Masya Allah. Wajah Allah yang kekal, dzul jalali wal ikram yang maha mulia dan maha agung. Jadi semua akan musnah. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berusaha mencari yang kekal. Mencari kekal apa? Beramal soleh, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Itu yang kita akan bawa di dunia dan di akhirat. Ini ketika kita salah satu amal yang utama adalah ridho. Untuk mencapai fana itu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Makanya disunahkan Rasulullah setiap pagi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebanyak 3 kali kan? 3 kali. Saya 1 kali. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi tak korupsi sedikit. Biar malaikatnya lebih dekat sama saya. Masya Allah. Siap. Barakallah. Ya, untuk jadi salik yang baik itu tadi ya harus bersih hatinya. Oh iya, bersih. Hati yang bersih ini kan juga ridhonya Allah. Berarti orang yang sering menuwun, minta sama Allah, komunikasi sama Allah kan mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dan di hadis qudsi, pada siapa yang mendekat kepadaku, Allah itu lebih dekat kepadanya. Masya Allah. Lebih dekat 1 hasta, Allah lebih dekat 1 meter. Setengah meter Allah lebih dekat terus. Kita sejengkal, Allah sehasta. Kita dengan berjalan Allah berlari. Kan bahasanya gitu. Kita dengan di kesepiannya, Allah dengan keramaian makhluknya. Kalau tidak salah begitu ya. Man dakalani fi nafsi dakaltuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut Allah sendirian, maka Allah menyebut di keramaiannya bersama makhluknya. Tidak sendiri. Kalau kita menyebut halayak seperti ini ngaji, Allah menyebut kita di hayat umum. Masya Allah. Siap. Semoga kita senantiasa disebut oleh Allah.
menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Itu tentang ridho ini. Iya. Tentang mengapa pakai kitab Futhul Ghaib ini? Karena beliau sejarahnya itu menjadi ulama besar. Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, rajanya para wali. Yang mana beliau hidup di 470 Hijriah. Abad ke-5 sampai abad ke-6. Iya. Lahirnya beliau ya 470-an ya. Ya. Beliau aslinya secara nasab itu orang Arab, keturunan Rasulullah SAW. Tetapi beliau lahir itu di negara Irak. Ya, tinggalnya di Baghdad. Chili. Chili. Oh, Chili. Ya, Chili. Karena Jailani, Jailani itu. Itu daerah Iran. Iran ya. Ya, Iran. Mau ke Iran. Dulu dinamakan Persia, negara Persia. Ya. Jadi masuk orang Ajam secara lahiran, tapi beliau orang Arab secara nasab. Beliau sambung kepada Rasulullah SAW. Putu asli ya, Tad? Ya, cucu asli. Dari bapak dan ibu nasab satu Rasulullah semua. Ya. Kalau dari ayah Sayyidina Hasan, kemudian dari ibu Sayyidina Husain. Masya Allah, luar biasa Sultan Al-Aulia. Subhanallah. Kemudian konteks pada saat itu memang ada khilafah Abbasiyah. Tetapi umat Islam saat itu terpecah belah. Bani Abbasi. Bani Abbasi. Ya. Bani Abbasi dari itu, sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Cucunya Ibnu Abbas kan? Ya, Ibnu Abbas. Itu. Saat itu umat Islam saling terpecah gitu. Makanya Allah menghadirkan Syekh Abdul Qadir Jilani supaya mereka bersatu kembali. Gitu. Dan saat itu umat Islam terpecah belah. Kemudian diserang oleh tentara Crusader, Salabiyin, tentara salib. Dari orang salib di Palestina. Palestina saat itu direbut oleh pasukan salib sendiri dari negeri mana itu, Tad? Dari Eropa. Bizantium. Ya, Bizantium atau Yunan ya? Ya, Romawi. Ya. Bizantium berarti. Ya, Romawi ada dua, Romawi Barat di Roma. Kalau Bizantium, Romawi Timur. Berarti ini yang dua-duanya? Dua-duanya. Masya Allah, luar biasa. Dua-duanya. Ya. Jadi umat Islam sendiri terpuruk, terus dihantam oleh ekonomi hancur. Ya, karena banyak korupsi, banyak hal-hal negatif, hatinya hancur, ya mentalnya, akhlaknya hancur. Itu maka Allah mengutus Syekh Abdul Qadir Jilani dan ulama-ulama yang lainnya. Itu sejarahnya. Beliau lahir setelah Imam Ghazali. Jadi sebelumnya ada Imam Ghazali. Sebelumnya. Ya. Mujadidun Islam. Ya, Mujadid. Abad ke-5 Mujadid Islam yang lebih tua Imam Ghazali daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Ghazali sudah umur berapa? Ya. Syekh Abdul Qadir baru lahir. Ya. Imam Ghazali lahir itu menjadi madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya fikih. Madhab aslinya fikih ada banyak. Ya. Tetapi yang mudawwan yang tertulis dalam kitab itu ada 4 sampai sekarang. Aslinya lebih dari 4. Tapi yang tertulis masyhur itu ada 4. Imam Abu Hanifah, ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ghazali itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu Al-Hambali dan Syafi'i. Jadi dua madhabnya. Ya. Pertama Hambali, kemudian belajar Imam Syafi'i. Masya Allah. Saat itu Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Ya. Berarti kitab Ihya lebih dulu ada daripada kitab Futhul Ghaib ini. Kitab pertamanya Syekh Abdul Qadir apa, Tad? Yang pertama ditulis beliau, kalau jenengan ingat itu atau pernah tahu rujukannya, Fathur Rabbani atau Al-Ghunya atau Futhul Ghaib? Ya, kitab beliau banyak gitu. Ya, yang ini ditulis oleh anaknya. Iya. Anak beliau. Oh, ini ya. Futhul Ghaib ini anak beliau. Ya, nasihat-nasihat terus ditulis oleh anaknya. Itu. Berarti beliau hanya ngisi ceramah, tapi yang ditulis itu Ghunyah itu. Ghunyah sama yang asli ditulis beliau itu Ghunyah sama Fathur Rabbani juga ceramah yang ditulis anaknya. Ya. Baru tahu saya ini. Yang ditulis langsung itu adalah Ghunyah itu. Ghunyah itu Ghunyah litoli bitori hak. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani meniru Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin ada 4 juz.
Oke. Juz pertama tentang Karena beliau juga bagian muhibin berarti. Iya. Muhibinnya Imam Ghazali Iya. terus melihat Ihya ini pengen nulis seperti itu Iya. dijadikan Tholibil itu tadi. Iya. Al-Gunya itu tadi. Iya. Iya. Siap. Mengapa disebut Ihya Ulumuddin? Imam Ghazali ingin menghidupkan ilmu agama ini. Biar saat itu kondisinya ya hampir mirip dengan kita lah. Banyak Itu saat terpuruk ya, gitu. terpuruk. Perang salib yang Islam itu Dan terpecah belah. Setiap orang pengen berebut kekuasaan. Nah, itu saat itulah muncullah Imam Ghazali dan Ghazali. Syekh Abdul Jalani. Siap. Mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya artinya menghidupkan ilmu agama. Ilmu agama. Agar ilmu agama itu hidup. Supaya kita kembali seperti fitrahnya ya, dulu. sesuai dengan ajaran Rasulullah Ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Dari Ustadz Hadi, kalau saya tidak mau nyebut beliau Al-Fakir karena saya takut kualat. Yang fakir itu saya, karena saya yang pengen ngaji. Jadi kalau saya mengiyakan beliau fakir itu tidak pantas, ngapunten. Ya. Memang hakikat manusia itu kan fakir karena memang Allah aja kan yang punya ilmu, karena ilmu sendiri kan Allah ya tadi ain lam mim. Nahnu fuqara ilallah. Kita itu fakir pada Allah. Iya. Tapi kalau saya butuh, maksudnya fakir itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita cinta kita sama Allah. Ketika kita butuh kepada Allah, Masya Allah. Allah akan mencukupinya. Subhanallah. Karena wa ma min dabban fil ardi illa Allah rizquha. Masya Allah. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini Allah rizki, Allah yang menjamin rezekinya. Jadi semua rezeki kita dijamin. Yang belum dijamin itu rezeki kita di akhirat. belum Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu bagi 100. Satu rahmat Allah itu hadis sahih. Satu rahmat dibagi seluruh dunia. Sisanya itu di akhirat. Jadi satu ini sudah dijamin. Yang belum jamin ya 99 ya, itu yang perlu kita kejar itu. Subhanallah. Jadi untuk mengejar ini ngaji ini. Iya, siap. Ngaji. Mengasah jiwa. Ya, mengasah jiwa. Ya. Mujahadah itu mengasah jiwa. Jihadun nafs. Ya. Berusaha untuk mengasah jiwa kita menjadi termasuk tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Ya. Coba. Ya, itu istilah-istilah ilmu tasawuf yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalannya. memudahkan jalan ilmu. Ya. Allah akan memberikan hidayah. Hidayah untuk kita jalan yang mudah, jalan yang gampang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa innallaha la ma'al muslimin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang baik. Kalau orang yang sudah jihad, mengasah jiwanya, mengasah pikirannya, niscaya Allah akan bersamanya. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah akan bersama dengan orang yang baik. Ya, semoga kita senantiasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan 99 ini. Amin. Satu ini sudah dijamin. 99 belum. Harus dicatat dengan. Itu. Ya ini tadi mungkin dengan riyadhah melatih diri, dengan muhasanah perbaikan diri. Ya kan? Untuk meraih tis'una rahmah. 99 rahmat yang kita cari itu. Satu rahmat dibagi berapa miliar ya? Ini baru manusia, belum binatang hewannya, belum jinnya belum malaikatnya yang berjuta-juta bermiliar. Itu dibagi di antara triliunan makhluknya. Itu satu. Itu sudah jamin. Yang 99 yang wajib kita raih. Nah, itu pentingnya Islam, tasawuf ini agar kita meraih 99 ini. Makanya Imam Ghazali, Syekh Abdul Jalani itu mengarang kitab Ihya, mengarang kitab Bunya, menasihati makhluknya dengan kitab Futuhul Ghaib, Fathur Rahmani agar jiwanya bangkit ini, meraih 99 ini. Kira. Ya. Agar umat Islam bersatu lagi, jangan terpecah belah. Nah, ketika beliau mengarang kitab Ihya, kitab Bunya, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan. Raja. Iya. Pemimpin saat itu yang bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bukan Maliki. Bukan. Syafi'i, masya Allah. Ya. Imam Syafi'i, akhirnya beliau hidup ketika Syekh Abdul Qadir masih hidup. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu siapa Ustaz? Ya,
Tuan Syekh Abdul Qadir apa Imam Ayyubi? Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani hidup sudah menjadi guru, jadi Sudah guru ya? sudah sepuh. Berarti Tapi ya yang mendoakan. yang mendoakan gitu. Masya Allah. Jadi ketika mau melawan musuh, jihad Perang salib salib tadi itu minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Masya Allah. Secara madhab fikihnya itu madhab Syafi'i. Iya, iya. Tapi secara torekohnya, toreko Qadiriyah, toreko Syekh Abdul Qadir Jalani. Minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Berarti salah satu orang Qadiriyah pertama ya. Imam Ayyubi. Ya, Berarti kalau salah. saya ikutnya tarekat Qadiriyah, berarti saya pengikutnya muhibbinnya Ya, Imam salah. Ayyubi juga Ya. kan ngoten. Siap. Ya. Saat itu gambaran umumnya di Baghdad itu ada Khilafah Abbasiyah. Di Mesir itu ada dinasti Fatimiyah. Fatimiyah. Itu Fatimiyah itu Syiah. Ya Islam Cuma tapi dia Syiah. pakai nama Ya. Fatimah lah, ngambil nama ya, itu ya. Ya Islam Syiah itu ada yang kalau berlebihan ya keluar dari Rafidhah, Islam. Rafidhah. Rafidhah. Ada yang ya itu nanti di pembahasan akidah. Ya, gitu. Ya intinya ya secara umum kalau mereka tidak melaknat sahabat, melaknat istri Rasulullah, insya Allah masih Islam. Ahli sunnah. Ahli sunnah Wal wal jamaah. ya. Gitu. Ini Fatimiyah ini tidak mengakui khilafah Baghdad. Nah, akhirnya dimusuhi ditaklukkan oleh Salahuddin Ayyubi, kemudian menang melawan Pasukan pasukan salib merebut kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masya Allah. Masjid Aqsa. Berarti Yang mana di Rajab tahun ini 500 itu ah, perebutan itu nggak? ya perebutan. Pernah direbut Ya, cuma dulu ya. itu. Jadi ya semoga kita doa pada Allah semoga Masjid Aqsa bisa direbut kembali oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab ini. Iya bulan Rajab ini. Sama kan juga bulan Rajab ya tadi? Iya bulan Rajab. Iya, iya. Jadi itulah ketika tentara salib masuk Baitul Maqdis itu membunuh semua. Wanita, bayi, anak-anak nggak punya adab. Tetapi ketika Salahuddin Ayyubi masuk itu bahkan rajanya diampuni. Ya. Ini itu Islam itu indah. Iya, indah, mulia. Menang aja tidak bunuh. Iya. Makanya ada raja-raja itu yang pernah komen gitu kan. Iya. Kalau ketika menangnya Islam aja tidak bunuh yang dikalahkan, ini kan luar biasa Luar berarti. biasa. Raditu billah tadi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah itu. Iya. Luar Ini biasa, mengikuti Rasulullah ketika Fathu Mekah Iya. itu merebut kembali kota Mekah tanpa meneteskan darah. Nah, Membawa pasukan 10.000. 10.000. Aslinya orang kafir yang Mekah ini sudah ketakutan. Ini Rasulullah pengen balas dendam ini. Padahal yang Enggak. Kata Rasulullah, hada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Nah, itu indahnya ketika merasakan ta'mal iman tadi. Melalui Rasulullah sebagai pemimpinnya maka akan terbentuk keindahan di diri kita yang dijodohkan oleh Salahuddin Ayyubi ini. Ya, semoga muncullah Salahuddin Ayyubi yang baru-baru sehingga umat Islam bersatu lagi dan mencapai kejayaannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Oke Ustaz, dari tasawuf sendiri ini, ciri-ciri dari pelakunya tasawuf, menurut jenengan, ciri-cirinya, ada nggak ciri fisik? Karena sufi sendiri itu katanya pakai wol. Sekarang kan kita nggak bisa lihat itu. Ada yang katanya senang tidur di pelatarannya masjid. Ini kan zaman dulu seperti itu. Kira-kira ciri sekarang di milenial 2021 ya tadi, yang bisa kita rasakan dan lihat, menurut Ustaz bagaimana kira-kira? Seperti apa orang yang bertasawuf itu punya ciri-ciri apa? Dia tawadhu ke apa senang wirid-wirid gitu. Ya. Karena gampang-gampang susah tasawuf ini. Iya. Dicari ilmunya ya bingung. Karena kan semua ridhonya Allah kan. Ya. Apa dibiarkan? Jadi ciri orang yang tasawuf itu perilakunya itu maksud saya itu. Supaya orang awam itu tahu, oh ini tasawuf berarti kan menjaga hati. Ya. Dia harus apa? Menjaga mulut, kasratul kalam, entah apa termasuk juga menjaga pandangan, nggak ngeliat sana begini ini, apa menjaga mulut ini bagian tasawuf nggak? Cirinya bagaimana kira-kira? Ya. Berserah diri atau bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini.
ciri tasawuf itu adalah sofa, hatinya bersih, Masya Allah. hatinya penuh rahmat itu. Karena mengikuti Rasulullah SAW tadi. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya wahai kekasihku, Habibullah, Habibi, illa rahmatil alamin, kecuali sebagai rahmat. Jadi tasawuf ini sofa itu kebersihan hati. Jadi ciri orang yang ahli tasawuf itu artinya penuh rahmat kepada siapa saja. Enggak suudon, terus enggak jahat, enggak dengki, enggak iri. Gitu. Cirinya yang bisa dilihat seperti itu kan. Artinya penuh kasih sayang. Bahkan dalam perang pun, jihad pun itu penuh kasih sayang. Ya. Mengharapkan hidayah mereka, bukan mengharapkan kekalahan tapi hidayah. Bukan tidak mengharapkan menang juga, tidak mengharapkan apa-apa, cuman semoga dapat hidayah. Menangnya itu ketika merasakan dapat cahaya kasih sayang Allah. Jadi bukan untuk tunduk padaku, tapi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk dirinya, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi agar semuanya itu Islam, taslim, menyerah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada diri kita. Diri kita enggak ada apa-apa. Bin nutfah, dari status mani yang enggak ada harganya. Kita berharga karena ini ruh dari ruhnya Allah. Itu wasawaitahu min ruhi. Allah meniup ketika kita dijanin ibu kita, itu ruh gitu. Kita berharga karena dapat tiupan ruhnya Allah. Nah, itu yang perlu kita ihya, hidupkan kembali. Bukan jasmani kita yang ya perlu kita perlu makan, itu perlu. Karena al-iktisab sunnati. Bekerja itu sunnah. Masya Allah. Wa tawakkul halati. Ketika kita sudah bekerja, tawakal, hasilnya terserah. Karena semua dijamin oleh Allah. Nah, itu 1 dapat 99. Karena apa? Karena sunnah dapat Rasulullah SAW. Jadi kalau bekerja saja tanpa niat mengikuti sunnah, ya dapat, kalau benar, biasanya benar. Kalau salah, ya salah. Kalau niatnya benar, dapat 1 dan 99. Full 100. Jadi itu. Siap. Jadi ciri tasawuf itu sofa, hatinya bersih. Rahmat. Ya, rahmat kepada siapa saja. Dan yang kedua adalah cinta. Cinta pada Allah dan Rasulullah SAW. Secara kafah. Ya, secara kafah. Mencintai apa yang dicintai Allah. Mencintai para walinya, kekasihnya, para ulama yang membela Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita melihat makhluk itu ciptaan Allah. Melihat Allah. Yang kita benci itu perbuatannya, bukan makhluknya. Karena semuanya itu ciptaan Allah. Karena dalam Al-Quran Allah akan melihatkan tanda-tanda kebesarannya fi anfusikum, diri kita. Jadi kita akan terlihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat makhluk itu ciptaan Allah. Berarti kita tidak boleh berlebihan juga. Untuk benci sama orang ini tidak boleh juga nih. Bukan zatnya, bukan orangnya, sifatnya aja. Kelakuannya. Kita mengharapkan orangnya dosa. Ya, seakan-akan kita benci pada Khalik-nya. Karena yang menciptakannya. Masya Allah. Jadi yang benci itu perbuatannya. Kemaksiatannya, sambil mengharapkan taubat itu. Nah, itu sifatnya Rasulullah SAW, maka disebut rahmatun muhdah. Rahmat dari Allah dan hadiah dari Allah. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah. Itu Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tawadu. Ya, man tawadu alillah rafa'ahullah. Karena siapa yang tawadu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Karena siapa yang sombong, maka Allah akan menjatuhkannya. Letakkannya. Contohnya siapa? Iblis itu. Iblis itu ahli ibadah. Ahli ilmi. Ya. Disebut saya ilmi, betul ya? Berarti saat jadi Azazil itu kan? Ya, Azazil, ya. Itu gurunya malaikat. Gitu. Berhubung dia merasa lebih dari Nabi Adam, sombong, maka Allah jatuhkan dia ke api neraka. Iblis, artinya iblis itu putus asa. Tidak putus, ya. Kesempatan baik lah. Ya. Insyaallah. Gitu. Jadi jangan sampai kita ada sifat kesombongan. Maka tasawuf ini supaya hati kita terbebas dari free
dari sombong. Merasa lebih baik daripada orang lain. Berarti perintahnya tasawuf ini jadilah orang baik. Ya. Bukan orang bagus ya, Tad. Kalau bagus ini nanti kan takutnya merasa hebat. Ya. Bener nggak tadi kira-kira? Ya. Kan iblis tadi merasa hebat, berarti kan koyoknya itu dia itu bagus, Ya. hebat, sakti kan gitu. Ya. Tapi kan perintahnya tasawuf ini kan menuju jalan Tuhan yang maha baik. Ya. Kita harus baik. Ya. Jadi bolehnya yang bagus cuman Allah aja kan gitu. Kita baik dari Allah Dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, semuanya dari Allah. Semua. Makanya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Kita senang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Fadlillah, karunia Allah, rahmat Allah. Falyafrahu, maka gembiralah. Nah, jadi kita boleh gembira kalau itu dari Allah, karunia Allah. Jadi berusaha untuk baik. Tapi jangan merasa baik atau lebih baik daripada orang lain. Kadang kalau saya itu ingat itu ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwati syaiton wa may yattabi' khutuwati syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar kan ngoten ya. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abada. Ini kan harusnya kita itu yang bisa membersihkan kita kan Allah gitu kan. Jadi mungkin baik aja lah untuk bertasawuf ini, tapi jangan merasa lebih baik. Siap Ustaz. Ya, jika kata di kitab dulu ini ada juga. Kalau kita bertemu dengan lebih tua, tetap takdim. Takdim karena umurnya lebih banyak dan kemungkinan pahalanya lebih besar karena banyak ibadah. Apa juga kemungkinan susahnya lebih lama dia kan mungkin begitu. Jadi dia susahnya kan lebih dulu daripada kita gitu. Namanya orang sepuh itu memang kita kan belum susah, masih muda ini. Kalau bertemu dengan lebih muda, ini anak muda lebih sedikit dosanya. Siap. Kalau bertemu dengan orang yang ilmu, yang mukmin yang berilmu, ini ilmunya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Kalau bertemu dengan orang kafir, mungkin saja ini dia akan masuk Islam. Saya belum tentu masuk. Akhirnya nanti Allah merahmatinya. Ya, itu. Jadi senantiasa kita merasa tawadhu, merasa rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kita nggak boleh merasa rendah diri. Nggak boleh. Yang boleh malu nggak boleh katanya. Ya, malu. Saya ini awalnya malu tadi, tapi sekarang nggak punya malu juga. Malu bagus. Al haya minal iman. Ada bagusnya nggak? Ya, al haya minal iman. Berarti saya salah. Nggak, yang nggak boleh itu rendah diri. Merasa tidak bersyukur maksudnya. Kayak nggak berarti. Iya, berarti itu padahal kan Allah ngasih kemampuan. Yang nggak boleh itu rendah diri dan sombong gitu. Siap. Rendah diri terlalu rendah, merendahkan diri. Bahaya. Kalau terlalu meninggikan diri juga bahaya. Tawasud khairul umur awsatuha. Sebaik-baik umur kata Rasulullah itu tengah-tengah. Yaitu Al-Baqarah ya tadi. Di Al-Baqarah tengah-tengah kan juga ada itu. Wasatiyah kan itu. Oh ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Gitu. Jadi kita diciptakan oleh Allah menjadi ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Jadi saksi untuk umat terdahulu bahwa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya nabi. Semuanya hak, semuanya benar. Jadi umat yang tengah-tengah, umat yang moderat. Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Jadi tengah-tengah, siratal mustaqim. Ya, semoga kita diberi oleh Allah jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat apa Tat untuk orang yang pengen bertasawuf? Misalnya jenengan pengen ngasih nasihat apa ke saya supaya tidak salah jalan dalam tasawuf, karena kan setan itu pinter Tat. Apalagi jin yang sudah digelari ifrit, wah sok pinter kayaknya itu. Nah itu yang nipu-nipu orang-orang macam kita ini kan, kayak kita ini. Kira-kira benteng kita apa Tat? Mungkin jenengan ngasih wirid, amal wirid untuk kita itu
punya benteng, bertasawuf ini tadi supaya terus dipandang Allah, terus diridhoi Allah. Itu kan harus ada rojak kan harapan. Karena saya takut ini, saya khauf ini. Ya, khauf. Takutnya kepreset gitu. Kalau makomnya wali kan takutnya sama Allah. Tapi kalau makomnya orang awam itu kan takut salah. Itu sudah bagus katanya ulama. Kira-kira supaya bertasawuf yang baik itu kita harus beramalan apa yang dibaca? La ilaha illallah. Apa? Seperti apa? Mungkin jenengan bisa ngasih masukan ini. Ya, intinya beramal ibadah. Berusaha apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita. Ya, mencintai Al-Qur'an. Pertama mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Qur'an, firman Allah, hadisnya Rasulullah. Kemudian para sahabatnya, keluarganya Rasulullah dan para ulama, tabi'in sampai sekarang, sampai para ulama sekarang. Jadi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dicintai Allah, hendaknya kita cintai dan kita taati. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau sudah kul in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau merasa berdakwah atau saya sudah cinta Allah, maka fattabi'uni, ikutilah. Ini yaitu Rasulullah SAW. Jadi pada siapa yang mengaku dia cinta kepada Allah, maka harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Jadi kita berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulullah, Al-Qur'annya, sunnahnya, dan mengamalkan seluruh Al-Qur'an sebisa kita. Karena Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu tidak di luar kemampuan kita. Jadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Boleh nggak kalau saya mendawamkan zikir hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk supaya mencari ridha Allah, supaya Allah mandang kita, supaya kita ini dicintai Allah. Iya. Kalau bisa kita zikir 24 jam. 24 jam. Karena kalau tidak salah di kitabnya Syekh Abdul Qadir itu saya pernah baca tadi itu. Kalau nggak salah itu di kitab Al-Ghunya. Setan itu ganggu kita 360 kali kan? Ada nggak kira-kira itu kan ada itu? Saya pernah. Kalau 360 kali ini kalau satu hari 3.600 detik kan? Berarti kan per 10 detik setan ganggu kita. Saya buktikan akhirnya ketika sholat aja kadang ada lintasan setan, dompet muning di angop lah. Itu kan per 10 detik menandakan bukti kebenaran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengungkap itu kan. Oleh sebab itulah kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka gangguan setan itu diganti pandangan Allah. Menurut Ustadz gimana itu? Ini kan juga saya pengen tahu itu. Puncaknya Islam, iman, ihsan itu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul qaimam bil qist. La ilaha illallah al-azizul hakim. Jadi ketika menyaksikan, merasakan cahaya la ilaha illallah dengan selalu mendawamkan istiqomah mengucapkannya, maka kita akan merasakan manisnya iman tadi. Untuk setan memang itu musuhnya nyata. Ya, surat Yasin dia Bani Adam. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa'buduni hada siratum mustaqim. Jadi jangan menyembah setan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya setan itu lemah. Ini karena setan, karena dhaif. Apa itu? Surat An-Nisa 76 orang. Dhaif. Setan itu dhaif. Di surat lain, setan itu cuma ngajak saja. Nanti di hari kiamat mereka akan cuci tangan. Surat Araf. Jadi mereka akan cuci tangan. Nanti saling menyalahkan. Yang kamu sendiri yang mau. Berarti bagus ya tadi untuk menjaga hati. Tazkiyatun nafsi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setan itu lemah. Maka Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim min sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang selalu hubungan pada Allah. Itu setan tidak punya kuasa. Karena selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu pertama lemah.
Dan kalau kita berlindung pada Allah, Allah akan melindungi kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung bagi orang yang beriman. Yang mengeluarkan mereka dari dhulumat. Itu jamak gelap. Gelap itu banyak. Gelap. Tetapi kalau jahiliyah. Dhulumat itu kegelapan. Kalau ilmu nahwunya gitu. Jamak taksir. Ya jamak mana salim. Lan nur cahaya. Tapi semua kegelapan itu akan hilang dengan satu cahaya. Karena ketika seperti lampu ini, segelap apapun kalau ada cahaya itu akan sirna gelap. Masya Allah. Jadi kalau kita berlindung pada Allah, akan semuanya hancur. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Jadi itu kalau Allah sudah ngasih cahaya, makanya butuh mujahadah. Gitu. Karena hawa nafsu itu musuh yang paling nyata. Ada. Musuh yang paling musuh sampai akhir zaman ya. Aslinya yang lebih berbahaya hawa nafsu kita. Nah, ketika bulan puasa nanti dua bulan yang ada kan, itu setan itu belenggu. Mengapa kok masih banyak maksiat? Karena hawa nafsu ini. Tapi itu belenggunya secara fisiknya setan betul ada. Iya, kalau hadisnya seperti itu. Terus ditempatkan di mana belenggunya itu? Secara hadis? Ya, secara hadis di alam apa? Di laut. Di gunung, dibuang. Ada tempat Allah khusus yang Allah sendiri tahu. Ya, Allah sendiri yang tahu. Beserta malaikat yang bertugas itu di belenggu. Ya itu kalau hadis nasnya itu dibelenggu. Kan banyak pendapat, tapi banyak diikat semua. Diikat. Pendapat yang rojih yang nasoh itu dibelenggu memang belenggu. Jadi yang musuhnya nyata ini hawa nafsu kita. Diri kita ini. Makanya ilmu tasawuf penting karena melatih diri kita itu. Mengapa dulu umat Islam saling hantam? Ya memang hawa nafsunya masing-masing. Bukan Islam ini semuanya masuk Islam. makanya malaikat bingung. Ya Allah kok engkau menciptakan manusia padahal mereka saling menumpahkan darah. Karena sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin dulu. Jin ini ya juga perang juga. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Kang Wahyu Bustami, bagaimana cara untuk mengamalkan ilmu tasawuf ini? Itu dengan banyak dzikir. Baca kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat istighfar. Kemudian yang paling mudah itu baca sholawat. Nah, karena amal yang pasti diterima oleh Allah itu sholawat. Karena walaupun kita agak riya atau gak ikhlas, diterima oleh Allah. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad, jadi apa yang diberikan Nabi Muhammad, kita sholawat itu memberi Allah kita minta pada Allah sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul menjadi rahmat. Ibarat gelas Rasulullah itu sudah penuh. Ketika kita nuang itu kembali kepada kita. Masya Allah. Jadi itu pasti diterima. Kalau kalimat dzikir itu bagus. Bahagiatus sholihat, amal yang terbaik, amal yang kekal. Tetapi butuh keikhlasan. Mengapa kok agak berat memang butuh ikhlas. Butuh ikhlas. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Itu bedanya. Jadi itu bedanya antara dzikir selain sholawat dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kemudian kita berusaha untuk meneladani Rasulullah, mempelajari sirah Rasulullah. Gitu. Rasulullah akhlaknya bagaimana kepada siapa saja, kepada baik orang Muslim atau non Muslim, baik tua atau muda, itu semuanya telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu menjadi rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya manusia, tapi seluruh alam. Seluruh alam itu membutuhkan rahmatnya Rasulullah SAW yang mana itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk melawan setan lagi, setan itu lemah. Sekali lagi setan lemah karena yang paling nyata adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu, karena dalam kitab Fathul Ghaib menjelaskan musuh yang paling nyata ke Nabi Daud alaihissalam itu adalah hawa nafsu kita. Ketika kita sudah mengalahkannya, maka itu Allah akan membutuhkan seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk salah satu riyadhah amal kita itu membaca kitab Fathul Ghaib dengan cara
Mana tak? Baca surah Fatihah kepada Syaikhul Qadir Jailani. Kepada Rasulullah dulu. Rasulullah. Karena itu pemimpin besar kita. Siap. Penghulu kita. Iya, penghulu kita. Yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya Allah. Kemudian keturunannya yaitu yang mengarang kitab ini yaitu Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda. Kemudian kepada kalau mau pada penulisnya. Ya. Ustaz Hadi. Ya. Terus kepada diri kita dan keluarga kita semoga diselamatkan dari seluruh mara bahaya dan diselamatkan dan diberi rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, baik 1% ini atau 99% di akhirat kelak. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan baca surah Fatihah. Fatihah hadratul Ini Belum Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tawasul ke Rasulullah dan juga tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Dan saya juga tawasul kepada Ustadz Muhammad Nurul Hadi. Insyaallah dibaringi sehat terus, karyanya semakin banyak. Amin. Semoga beliau jadi walinya Allah. Amin. Di akhir di hayatnya beliau sangat barokah untuk seluruh umat besok. Amin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi. Loh pas tadi, cocok tadi. Masya Allah. Tinggalkan hawa nafsumu karena sesungguhnya ia adalah musuh. La ilaha illa anta wali fid dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rahmatullahu akbar min dunubina. Ya Allah, monggo tolong saya bantu untuk menjelaskannya ini. Oh, berarti saya ini jangan kualat sama jenengan pokoknya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud itu tadi. Iya. Pas ya? Ya. Gitu loh, pas. Tinggalkanlah hawa nafsumu karena sesungguhnya ia adalah musuhmu. Iya. Ada cerita yang terkenal dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, cocok juga. Berarti kan saya dikasih nama kunyah sama kiai saya kan Ya. Yazid Bustami. Iya, Yazid Bustami. Wali. Ketika beliau mimpi bertemu Allah Ta'ala di dalam tidurnya, maka beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, bagaimana caranya bisa sampai kepada engkau? Allah Ta'ala menjawab, tinggalkanlah hawa nafsumu dan mendekatlah kepadaku. Lalu Abu Yazid Al-Bustami berkata, maka aku telah menanggalkan hawa nafsuku dari dalam diriku seperti terlepasnya kulit ular dari badan ular. Jadi seluruh kebaikan itu dengan selalu memusuhi hawa nafsu. Masya Allah tadi. Seperti yang dijelaskan jenengan. Wa ma ya'fur bi taghuti wa yu'min billah. Itu termasuk juga nih. Karena Allah sendiri la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fa ma ya'fur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istaqim. Masya Allah. Kebetulan itu juga amalan saya tadi. Jadi biar enggak terlalu jelek lah. Jadi manusia ini. Jadi seluruh kebaikan itu dengan selalu memusuhi hawa nafsu dalam setiap keadaan selama hidup di dunia. Apabila engkau ingin mendapatkan ketakwaan, maka lawanlah hawa nafsumu dengan cara engkau menghindari dari hal yang haram, mendolimi, menganiaya makhluk Allah Ta'ala, membahayakan mereka, bergantung kepada makhluk, yaitu mereka, takut kepada makhluk maksudnya, mengharapkan bantuan mereka, maksudnya cari muka atau cuman ridho kepada sesama makhluk dan keinginan untuk memiliki apa saja yang ada pada mereka. Berarti bagian dari tamak gitu. Dari harta benda dunia. Janganlah mengharapkan pemberian-pemberian mereka baik dengan cara diberi hadiah, zakat, sedekah atau nadar. Putuslah keinginan dirimu untuk mendapatkan apa saja yang bersifat keduniaan dari mereka. Keluarlah dari pengaruh-pengaruh makhluk. Jadi kita tidak boleh merasa tinggi hawa nafsu sehingga tinggi duniawinya kan gitu kan. Keluarlah dari pengaruh makhluk, jadikanlah mereka seperti pintu yang bisa ditutup dan dibuka, dan juga seperti pohon yang suatu saat terdapat buahnya dan pada saat yang lain tidak ada buahnya. Maksudnya gimana kita? Ya biasa-biasa aja. Terus gak usah terlalu oh iku soge iku aku tak ngono. Dan dikek duit enggak usah. Saya lanjut ya, Tak. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih lanjut yang tadi nih. Masih lanjut yang bab tadi, cuman nggak terlalu panjang. Segala sesuatu yang ada hukumnya di hukum syariah, hukum Islam, maka hal itu dilaksanakan sesuai dengan hukum syariahnya. Dan segala sesuatu yang tidak ada hukum syariahnya, maka hal itu dilaksanakan sesuai dengan perintah batin yang tersembunyi. Pada saat itulah ia menjadi seorang yang mencapai derajat hakikat. Dan segala sesuatu yang tidak ada perintah batin
yang tersembunyi di dalamnya, maka ia menyerahkan perbuatannya kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Lanjut. Dan Apabila engkau berada di tingkatan derajat hakul hak atau hakikat yang sebenarnya, yaitu suatu keadaan mahwu dan fana, hilangnya ego diri dan hawa nafsu. Masya Allah. Dan keadaan para wali abdal yang hatinya telah luluh karena Allah Ta'ala. Para wali yang berjiwa tauhid tinggi, para wali yang memiliki makrifat kepada Allah Ta'ala. Para wali yang memiliki ilmu dan akal kebijaksanaan, para wali yang menjadi pemimpin, pelindung dan penjaga kemaslahatan makhluk Allah, para wali yang menjadi khalifah Allah, kepercayaan Allah, pembantunya Allah dan kekasihnya Allah, maka mematuhi perintah Allah Ta'ala yang batin, yang tersembunyi tadi, dengan melawan hawa nafsumu, dengan membebaskan diri dari segala upaya dan kekuatan yang berasal dari selain Allah, serta berusaha untuk tidak memiliki keinginan dan tujuan apa saja yang berkenan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Lanjutan. ya. Maka engkau menjadi hamba Allah yang maha raja, bukan hamba kerajaan, bukan hamba perintah dan bukan hamba hawa nafsu. Seperti bayi yang berada di pangkuan ibu yang menyusuinya, seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikannya, dan seperti orang sakit yang diperiksa oleh dokter. Hal ini dilakukan di dalam perkara selain perintah yang bersifat wajib atau sunnah dan larangan haram atau makruh, yaitu perkara yang tidak ada hukumnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dapat Luar biasa. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, Amin amin ya Allah. memberkahi kita semua, Amin, memanjangkan umur kita semua, amin amin ya Allah. meluaskan rezeki kita semua, Amin amin. sehingga kita bisa menikmati ta'mul iman, Amin amin ya Rabbal lezatnya manisnya iman. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Jadi inilah kelumit tentang tasawuf ini. Insyaallah. Ya. Jadi intinya kita penuhlah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia di tangan. Kita menjadi pembagi aja. Seperti Rasulullah itu Allah yang beri. Allahul mu'ti wa rasulullah ana qasim. Allah itu yang memberi, saya yang membagi. Ya, kita ittiba pada Rasulullah SAW. Hati kita penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bagikan pada sesama, baik secara materi atau imateri, secara semampunya, sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita selalu syukur dan ridho atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keindahan ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Syaikhul Qadir Jailani untuk kita semua. Semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diberi rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kebesaran hati, diberi keluasan rezeki, diberi keindahan dalam memandang segala sesuatu, dan semoga kelak pada hari kiamat kita masuk surga bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya, keluarga kita semua, keturunan kita semua, kakek moyang kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa melihat datnya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat dat wajah indah Rasulullah SAW, para nabi yang lain, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW di tempat Jannatul Firdausil A'la, surga yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa merasakan surga dunia, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan seluruh setan kita, hawa nafsu kita, dan seluruh yang menghalangi kita dari kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kunjungan yang luar biasa ini, Kang
Wahyu Bustami. Terima kasih Ustaz. Sesuai dengan nama yang luar biasa, wali yang besar. Masya Allah. Semoga kita dapat keberkahan beliau ini, Amin. dapat cinta ini, Amin. dan semoga kita senantiasa selalu dzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, amin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya. Masya Allah. Mungkin ada pengajian yang selanjutnya lagi. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Kapan aja. Kita berada di taman surganya Allah. Amin. Selalu diberi pelindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga kita senantiasa bersama orang-orang yang dicintai oleh Amin, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Barakallah. Matur nuwun.